Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kelima, kita terlebih dulu berdoa. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran. Hadir semua? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi ini kita akan melakukan aktivitas kelima. Kelima itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dengan tema Ultimate Jahe dan Kunyit. Ultimate Jahe dan Kunyit. Jadi langkah-langkah kegiatan itu dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama namanya orientasi dan pengenalan. Ya, orientasi dan pengenalan. Kemudian penelitian dan pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga, eksekusi proyek. Dan yang keempat, presentasi dan refleksi. Yang terakhir itu penilaian dan tindak lanjut. Jadi tujuan kelima itu adalah yang pertama itu mengenalkan knowledge kepada siswa dan memberikan wawasan tentang manfaat jahe dan kunyit serta relevansinya dengan profil pelajar Pancasila, misalnya gotong royong, kreativitas dan kemandirian. Kemudian Bapak akan menerangkan apa yang dimaksud dengan ultimate jahe. Ultimate jahe itu adalah nama produk yang mengandung bahan dasar jahe seperti minuman atau suplemen herbal. Jadi jahe itu dikenal luas di Indonesia sebagai rempah yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Apa contohnya? Seperti membantu pencernaan, mengurangi peradangan, dan memberi efek hangat pada tubuh. Jadi produk ini mungkin diformulasikan untuk memberikan manfaat maksimal dari jahe dan namanya ultimate atau ultimate bisa menunjukkan bahwa produk ini dianggap sebagai versi yang unggul atau terbaik dari produk yang berbasis jahe. Nah, selanjutnya untuk pengenalan ultimate jahe dan kunyit, Bapak akan menayangkan video di YouTube tentang manfaat kesehatan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita simak sama-sama video tentang ultimate jahe dan kunyit. Satu yang sangat populer adalah kunyit dan juga jahe yang merupakan rempah-rempah yang mungkin sudah akrab bagi keseharian masyarakat Indonesia. Selain pula sebagai bumbu masak, beberapa herbal ini juga kaya akan manfaat bagi kesehatan kita. Nah, sejak pandemi merebak, kedua rempah ini banyak juga ya diburu dan juga ini mengakibatkan harganya sempat melambung tinggi. Nah, kira-kira mau tahu manfaatnya apa saja sih? Berikut penjelasan lengkapnya dalam segmen Healthpedia.
masakan. Sementara para tabib Tiongkok kuno menggunakan jahe untuk meredakan mabuk perjalanan, mual, nyeri, dan gangguan pencernaan. Sedangkan kunyit yang secara historis berasal dari Asia memiliki kandungan kurkumin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jahe dan kunyit sangat mudah diperoleh, tidak mengherankan jika keduanya sering diolah di rumah. Aku kan anaknya gampang sakit, sering masuk angin, sering demam. Jadi kalau minum jahe merah itu kan ngangetin badan. Tapi kalau misalnya kayak di tempat-tempat pegunungan kayak ke Bandung, ke Puncak, itu tuh kayak kalau bikin jahe merah kan kayak gampang, banyak gampang dapatnya, terus kayak buatnya juga gampang, ya disukai ya. Sementara Dinda meracik sendiri minuman tradisional kunyit asam dengan cara menumbuk bahan-bahannya menggunakan lumpang. Menurut Dinda, cara ini memberikan tekstur dan rasa kunyit asam yang lebih halus. Kayak ngerasa itu sebagai kayak pengganti vitamin gitu, tapi herbal gitu kan, jadi kayak nggak was-was. Terus kedua, entah bener atau enggak, kayak seminggu saya ngerasanya berat badan saya turun banget gitu. Dua bahan alami ini disebut-sebut memiliki sejuta manfaat bagi tubuh. Jahe dan kunyit dipercaya dapat menjaga kesehatan pencernaan dan berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, analgetik atau peredaran nyeri, serta menghambat penyumbatan pembuluh darah. Namun kita juga perlu memperhatikan dosis saat mengkonsumsi racikan kedua rempah ini, terutama mereka yang sedang hamil atau sensitif dengan sensasi panas dari rempah-rempah ini. Misalnya kalau jahe dengan kunyit itu kita buat menjadi suatu minuman, ya misalnya minuman per cangkir atau per gelas, itu kita bisa konsumsi maksimum 4 gelas per hari, ya. Dalam setiap membuat ramuan yang berupa rebusan jahe atau rebusan kunyit, kita misalnya bisa pakai 20 gram atau 30 gram masing-masing, ya. Dengan pengolahan dan jumlah yang tepat, kunyit dan jahe dapat menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan secara alami. Hemas Lintikta, Fitri Adi, Jakarta.
Berapa? Selanjutnya tadi kita yang pertama aktivitas proyek kelima kita pertama tadi pengenalan. Lalu kita lanjutkan dengan pelaksanaan proyek. Jadi proyek Ultimate Jahe dan Kunyit itu langkah-langkahnya yang pertama kita terlebih dahulu mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek kita, yaitu tentang pembuatan jahe kunyit lemon, kunyit asam, dan kunyit madu. Jadi bahan-bahannya ada yang pertama bahan utama. Yang pertama bahan utamanya adalah jahe segar, yang kedua kunyit segar, kemudian ada juga namanya yang kedua bahan pendukung. Jadi bahan pendukungnya ada air, gula merah, madu, jeruk nipis atau lemon, dan garam. Kemudian yang ketiga, alat-alat yang diperlukan itu pisau, parutan atau blender, saringan, panci, dan gelas. Itu adalah proyek Ultimate Jahe, itu tentang bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang produk kelima kita, itu Ultimate Jahe dan Kunyit. Itu terbagi ada tiga produk yang kita buat. Yang pertama jahe kunyit lemon, yang kedua kunyit asam, dan kunyit madu. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan dan mempraktikkan cara pembuatan, dan nanti setelah selesai dipresentasikan di depan kelas hasil dari produk yang dibuat. Itu diantaranya jahe kunyit lemon, kunyit madu, dan kunyit asam.
Baiklah, kita tadi telah mempraktekkan ultimate produk ultimate jahe dan kunyit. Itu ada 3 produk yang kita buat. Itu masing-masing kelompok sudah mempraktekkan tentang pembuatan pertama, pembuatan jahe kunyit lemon, kunyit madu dan kunyit asam. Dan anak-anak sekalian sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi sekarang Bapak akan memberikan penilaian untuk kelompok 1 itu tentang penilaian produk. Jadi kreativitas produk. Tadi produk yang dihasilkan dari jahe dan kunyit itu sudah memiliki variasi yang menarik untuk kelompok. Kemudian yang kedua, kualitas produk. Tadi produk yang dihasilkan itu sudah memiliki kualitas yang baik dari segi manfaat maupun kesehatan. Kemudian yang kedua, penilaian proses, diantaranya kerjasama tim. Jadi kalian sudah melakukan kerjasama dengan baik, setiap anggota aktif dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Yang kedua, manajemen waktu. Jadi proses proyek ini sudah diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap. Itu ada kemandirian. Jadi setiap anggota kelompok tim sudah menunjukkan kemandirian dan sikap bertanggung jawab. Jadi anggota tim sudah menunjukkan tanggung jawab dalam setiap tahapan proyek. Jadi setiap kelompok Bapak kasih, untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai 80. Untuk kelompok 2 Bapak kasih nilai 82. Kelompok 3 Bapak kasih nilai 84. Demikianlah proyek kita pada P5 kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.